Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, di video ini akan ada pembahasan mengenai pelajaran seni budaya dan keterampilan bab 3 tentang gaya dan teknik bernyanyi lagu daerah. Selamat menyaksikan. Kita mulai ya. A. Konsep lagu tradisional. Lagu tradisional adalah lagu yang hidup di masyarakat secara turun-temurun dari zaman dahulu kala sampai saat ini. Fungsinya adalah sebagai penanda identitas suatu daerah. Dan biasanya lagu tradisional itu sifatnya milik bersama, bukan milik perseorangan. Jadi seringkali atau bahkan hampir seluruh lagu tradisional itu tidak disebutkan siapa penciptanya. Kemudian dengan munculnya kesadaran akan pentingnya menjaga kekayaan identitas, maka dari itu lagu tradisional biasanya disebut dengan lagu daerah. Jadi kalau ada yang nanya nih, Bu, Pak, Teh, A, lagu tradisional itu sama nggak sih dengan lagu daerah? Jawabannya sama. Selanjutnya B. Mengenal lagu daerah sesuai dengan fungsinya. Jadi musik tidak hanya dikenal sebagai bunyi-bunyian saja, atau sebagai pengiring lagu saja, atau sebagai sarana hiburan saja, tapi juga musik dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan di luar sana dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh yang pertama adalah sarana terapi kesehatan. Ketika mendengarkan musik, gelombang listrik di otak, kinerja tubuh, hormon-hormon di tubuh, denyut jantung, bahkan juga tekanan darah dapat bekerja mengikuti irama sehingga menimbulkan rasa tenang dan nyaman. Jadi kinerja tubuh pun akan mengalami perubahan yang positif. 2. Sarana pendidikan. Hasil penelitian menyatakan bahwa musik klasik yang diperdengarkan kepada ibu hamil dapat meningkatkan kecerdasan janin dalam kandungannya. 3. Sarana refreshing. Biasanya ketika kita sedang mumet, capek, banyak pikiran, letih lesu sulung lain. Lalu ketika mendengarkan musik, apalagi musik favorit, biasanya badan tuh jadi lebih fresh lagi, lebih segar lagi, pikiran jadi lebih tenang, dan perasaan nyaman. 4. Sarana membangkitkan motivasi. Zaman perjuangan dulu, para pejuang kemerdekaan kita dulu senantiasa menyanyikan lagu-lagu patriotik sehingga meningkatkan motivasi, meningkatkan semangat untuk terus berjuang melawan penjajah. Dan pada saat ini juga Indonesia Raya dinyanyikan dalam upacara bendera itu bertujuan untuk memotivasi agar semakin cinta terhadap tanah air Indonesia. 6. Sarana upacara adat. Musik mengiringi upacara adat. Contohnya di Bali menggunakan gamelan, di Sunda menggunakan angklung untuk upacara tanam padi, kemudian di Papua musik dan tarian mengiringi upacara berangkat memburu. 7. Pengiring tari adat. Sebuah gerak tari tentunya akan lebih indah, lebih harmonis ketika menggunakan musik sebagai pengiringnya. Contohnya saja jaipongan, tari topeng, dan tari-tari lainnya. 8. Sebagai media bermain. Lagu sebagai media bermain anak-anak. Contohnya lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan, lagu Cublak-Cublak Suang dari Jawa Tengah, lagu Pok Ame-Ame dari Betawi, dan masih banyak yang lainnya. 9. Media penerangan atau komunikasi. Musik adalah bahasa universal atau bahasa yang umum. Oleh karena itu, tiap menjelang diselenggarakannya acara-acara besar, bahkan sampai acara kenegaraan seperti pemilu, Hari Pendidikan Nasional, 17 Agustus di Istana Negara, itu menggunakan musik atau menggunakan lagu-lagu daerah sebagai penambah estetika. Kemudian juga musik dapat digunakan dalam berbagai iklan tentunya, sehingga iklan tersebut bisa terdengar lebih menarik dan bisa banyak menarik peminat yang menontonnya. 10. Sebagai iringan pertunjukan. Tentunya dalam sebuah pertunjukan, dalam suatu pertunjukan, musik selalu digunakan sebagai pengiringnya. Contohnya saja dalam seni teater, dalam seni pertunjukan itu banyak lagi, seperti misalkan wayang golek, ketoprak, lenong, dan sebagainya. Selanjutnya, C. Teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Penyanyi lagu daerah disebut pesinden atau sinden. Pasti udah pada sering dengar ya. Pesinden atau sinden itu berasal dari bahasa Jawa, yang artinya sebutan bagi penyanyi perempuan yang diiringi gamelan dan umumnya sebagai penyanyi satu-satunya. Tapi banyak juga atau ada juga pesinden yang tidak hanya satu, dengan catatan pagelarannya spektakuler dan sangat besar.
Biasanya sindennya bisa sampai 8 atau 10 orang, bahkan lebih dari itu. Tapi dengan catatan pagelarannya pagelaran yang sangat besar. Nah, ada dua cara, ada dua teknik menyanyikan lagu daerah. Yang pertama adalah teknik unisono, yaitu hanya dengan satu suara saja. Jadi yang dinyanyikan adalah melodi pokok atau melodi utamanya saja. Biasanya penyanyi yang bernyanyi menggunakan teknik unisono sama dengan penyanyi solo. Tapi ada bahkan banyak juga kelompok penyanyi yang terdiri lebih dari 2 orang menyanyikan sebuah lagu dengan melodi yang sama, maka mereka disebut menggunakan teknik unisono. 2. Teknik vokal group. Pada teknik ini membutuhkan kelompok penyanyi karena akan bernyanyi lebih dari satu suara. Dan biasanya sebuah lagu untuk dinyanyikan dengan teknik ini harus diaransemen terlebih dahulu agar dapat dinyanyikan lebih dari satu suara tentunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf karena masih banyak sekali kekurangan, tapi semoga videonya bermanfaat dan semoga pembahasan yang dibahas cukup jelas ya. Terima kasih, tunggu video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.